Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Obed Nainggolan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Sebagai bahan Alkitab, kita mendapatkan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami hendak belajar dan melakukan segala belajar mengajar kami. Secara khusus kami membahas tentang topik hak asasi manusia. Kiranya Tuhan menolong memberikan pengertian dan pemahaman yang baru bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan melihat dulu tentang pembahasan kita, kompetensi dasar. Yang pertama, menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah. Yang kedua, mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Ketiga, memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui metode cerita, peserta didik dapat memahami kisah orang-orang yang memperjuangkan demokrasi dan HAM. Yang kedua, melalui metode ceramah, peserta didik dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan HAM. Yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menemukan kasus dalam Alkitab tentang HAM. Keempat, melalui penugasan, peserta didik dapat membuat karya sebagai wujud kepedulian terhadap HAM. Yang kelima, melalui kegiatan penugasan, peserta didik melakukan observasi terhadap praktik HAM di kalangan remaja. Mari kita saksikan video tentang pelanggaran HAM tahun 1998. Ini merupakan rentetan peristiwa yang terjadi pada pelanggaran HAM tahun 1998. Dari pembelajaran kita yang menyaksikan video ini, apa yang kamu dapatkan dari cuplikan video tersebut? Silakan dituliskan. Anak-anak juga boleh melihat dan menyaksikan mungkin dari video-video yang lain dari kasus pelanggaran HAM tahun 1998. Anda bisa dapatkan apa saja yang terjadi di sana dan pelanggaran HAM apa saja yang sedang kemudian langgar oleh mengapa kasus-kasus pelanggaran manusia pada zaman itu HAM sulit untuk dituntaskan. Silakan dituliskan, ada 5 poin.
Kita belajar tentang HAM melalui tokoh-tokoh kisah pejuang keadilan HAM. Pertama, Aung San Suu Kyi, perempuan yang memperjuangkan terwujudnya demokrasi dan HAM di Myanmar, Burma. Tahun 1985 ia memperoleh gelar PhD dari School of Oriental and African Studies, Universitas London. Ia mempelopori perjuangan menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Akibat dari kegiatannya tersebut, ia dipenjara selama 15 tahun. Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan dari dunia internasional. Ada orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi pelanggaran HAM, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang berikutnya kita akan lihat tokoh yang kedua, yaitu Rachel Elaine Corrie, tahun 1979 sampai 2003, anggota Gerakan Solidaritas Internasional atau GSI, bertindak sebagai manusia perisai yang dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dengan sebuah bulldozer. Corrie dan temannya menghalangi penghancuran rumah pengungsi Rafah di Gaza yang dilakukan dengan bulldozer lapis baja. Yang ketiga, Malala Yousafzai. Pada awal tahun 2009, Malala mulai menulis blog untuk radio Inggris BBC yang isinya adalah pengalaman hidup di bawah penindasan dan larangan Taliban untuk bersekolah. Malala aktif menyuarakan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan sehingga ia dinominasikan untuk menjadi pemenang International Children Peace Prize pada tahun 2011. Selain itu juga berhasil memenangkan National Youth Peace Prize, dapat menjalani kehidupan sebagai manusia merdeka. Pada tanggal 9 Oktober 2012, Taliban sengaja menembak kepala Malala saat berada di bis dalam perjalanan pulang dari sekolah, namun penembakan itu meleset dan mengenai dua temannya yang langsung terluka parah. Walaupun kepalanya terluka parah, namun Malala tetap konsisten menyuarakan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan, kaum perempuan dibukakan wawasan agar dapat menjalani kehidupan sebagai manusia merdeka. Berikanlah pendapatmu mengenai ketiga tokoh di atas dalam kaitannya dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut John Stott, martabat manusia diutarakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Ini merupakan kesaksian Alkitab tentang manusia. Kita melihat martabat manusia dalam hubungan yang unik. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar ilahi, mencakup kualitas rasional, moral, dan spiritual
yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Manusia belajar untuk mengenal, memahami, serta taat pada perintahnya. Kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani. Semua berada dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ia juga memberkati relasi antar manusia. Dengan demikian, manusia memiliki hak untuk berelasi, bersahabat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengelola bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya, diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang pangan, rumah yang nyaman dan sehat, memperoleh hak untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Implikasi dari ketiga hubungan yang unik di atas adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Amsal 14 ayat 31 mengatakan, siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya, yaitu Allah. Dalam Alkitab, Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena hukuman Allah. Mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Implikasi terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama, Raja Ahab yang merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak, sehingga dimakan anjing di luar pintu gerbang kota seperti yang difirmankan Allah. Kedua, Yeremia mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana yang mewah. Kemudian kitab Amos, Mika, Yeremia berisi seruan serta peringatan terhadap pemerintah, pemimpin maupun rakyat yang bertindak tidak adil terhadap yang lemah dan miskin. Oleh karena itu, jangan mengambil hak orang lain. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi terminologi penting di dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Allah. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, memohon ampun dan bertobat, maka ia akan terhindar dari hukuman. Pelajarilah kitab 1 Raja-Raja ayat pasal 21 ayat 1 sampai 16, kemudian diskusikan dengan temanmu nanti dipresentasikan. Yang pertama, apa hubungan isi kitab tersebut dengan hak asasi manusia? Yang kedua,
Berikanlah tanggapanmu terhadap tokoh yang memerintah dalam kitab tersebut. Ketiga, bagaimana sikap dan perilaku Isabel terhadap sebagai istri raja yang dominan? Keempat, apakah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Isabel? Berikan penjelasannya. Sekarang kita akan melihat dan mempelajari kasus pelanggaran hak asasi manusia pada satu penggusuran warga Tionghoa di Benteng di Jakarta. Penggusuran itu dilakukan disertai dengan kekerasan. Memang masyarakat salah karena membangun rumah di tanah yang bukan miliknya dan tidak diperuntukkan bagi pemukiman. Ini merupakan video penggusuran warga Cina Benteng. Penggusuran warga Cina Benteng yang tinggal di Kampung Lebak Wangi, Kecamatan Nenglasari, Kota Tangerang, diwarnai kericuhan. Warga bentrok dengan Satpol PP. Menurut Isnur, warga dorong-dorongan dengan Satpol PP. Sebanyak 350 kakak atau 1007 jiwa yang terdiri dari 477 perempuan, 339 anak-anak, 129 laki-laki, serta 12 orang penderita keterbakangan. Perdebatan mengenai hak asasi manusia. Segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia? Kasus-kasus tersebut selalu mendatangkan pro dan kontra. Ada yang masyarakat yang menolak, tetapi ada juga yang menerima. Yang pertama, hukuman mati. Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena dianggap melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan, pengkhianatan kepada negara atau makar, atau menjual narkoba. Pihak yang menerima adanya hukuman mati terhadap ada efek jera bagi pelaku, sedangkan yang menolak mengatakan hak untuk hidup adalah hak yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu, manusia tidak berhak mencabut nyawa sesama atas alasan apapun, termasuk dengan alasan hukum. Yang kedua, aborsi. Pengguguran kandungan adalah praktik menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Gereja menentang praktek ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Aborsi biasanya dilakukan dan dapat diterima dengan pertimbangan medis apabila kandungan membahayakan jiwa si ibu. Banyak pihak yang menentang aborsi karena dipandang sebagai pembunuhan. Yang ketiga, eutanasia, praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang panjang. Ada eutanasia aktif, yaitu ketika seorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia sudah tidak mau menderita
lebih lama lagi. Ada juga eutanasia pasif, yaitu ketika keluarga si pasien yang sudah tidak dapat lagi berbicara atau sudah tidak sadar lagi, meminta supaya dieuthanasia. Kasus di atas menggambarkan cara manusia mencoba mengakhiri hak hidup sesamanya yang diberikan oleh Allah. Euthanasia, upaya manusia merampas hak Allah atas kelahiran maupun kematian. Dalam kasus hukuman mati, kejahatan berat terus terjadi, seperti lebih sadis dan canggih dalam upaya membebaskan penderitaan sesama. Jangan sampai manusia melakukan pelanggaran HAM. Umumnya di kalangan gereja Kristen sangat menolak praktik eutanasia, aborsi, dan juga hukuman mati. Kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan HAM. Kebebasan atau kemerdekaan sejati terwujud dalam rangka tanggung jawab. Dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, "Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu, ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia yang merdeka, yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka haruslah diimbangi dengan tanggung jawab terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Penekanan terhadap kewajiban adalah penting sebagai keseimbangan terhadap hak asasi dan demokrasi, karena manusia cenderung menuntut apa yang menjadi haknya, tetapi melupakan kewajibannya. Tanggung jawab seseorang remaja di bidang hak asasi adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama, teman, guru, anggota keluarga, maupun orang lain. Menghargai sesama dalam perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran HAM. Sebagai kesimpulan, demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Meski Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan karena manusia sebagai ciptaan Allah sangat berharga di mata Tuhan. Memperlakukan sesama dengan semena-mena berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, termasuk sebagai remaja Kristen dan aktivitas gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia. Untuk tugas kita hari ini, yaitu yang pertama, apakah alasannya sehingga tokoh seperti Aung San Suu Kyi, Rachel Elaine Corrie, Malala Yousafzai gigih untuk memperjuangkan kepentingan orang lain? Yang kedua, deskripsikanlah tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan HAM. Ketiga, temukan dan diskusikanlah minimal 2 kasus dalam Alkitab tentang pelanggaran HAM dan berikan tanggapanmu. Keempat, buatlah karya sebagai wujud kepedulian terhadap HAM. Kelima, buatlah observasi terhadap praktik HAM
di kalangan remaja. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas pembelajaran hari ini. Biarlah kami boleh memahami, mengerti akan arti dari HAM dan demokrasi untuk segala aspek kehidupan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku apa yang Tuhan perintahkan untuk kami. Agar kami menemukan kemerdekaan dan kebebasan di dalam diri kami, Allah yang pengasih dan penuh kuasa, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami menjadi pejuang-pejuang hak asasi manusia. Bagi mereka yang terbelenggu, bagi mereka yang terpenjara bahkan diperbudak, supaya kehadiran kami dapat membebaskan dan membangkitkan iman mereka kembali dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menjunjung hak asasi manusia, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.